Daging adalah otot hewan yang tersusun dari serat yang sangat kecil yang disatukan oleh jaringan ikat. Daging sangat kaya akan nutrisi karena memiliki karbohidrat, air, lemak, dan juga protein. Daging juga dapat diolah menjadi berbagai produk sehingga dinobatkan menjadi most delicious food oleh para ahli pangan. Terdapat dua jenis daging yaitu cattle meat atau daging merah dan juga poultry meat yaitu daging putih. Daging merah atau cattle meat adalah daging yang memiliki komposisi serat merah yang lebih banyak daripada serat putih. Biasanya daging ini ditemukan pada daging hewan ternak besar maupun kecil yaitu sapi, kerbau, kambing, juga domba. Selanjutnya ada poultry meat atau daging putih yang memiliki komposisi serat putih yang lebih banyak daripada serat merah. Biasanya daging ini ditemukan pada hewan ternak tunggal seperti ayam, itik, dan lainnya. Daging dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Beberapa produk olahan yang umum dikenal ada bakso, sosis, nugget, steak, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang galantin. Galantin dapat terbuat dari olahan daging sapi, ayam, maupun ikan yang dihaluskan, dibungkus, lalu dibentuk silinder. Galantin sangat disukai oleh segala jenis usia dan dapat disajikan dalam bentuk sup maupun langsung dimakan begitu saja dengan saus. Galantin memanfaatkan sifat gel strength yang terbentuk dari lumatan daging yang dibantu dengan bumbu tambahan. Gel yang kuat terbentuk dari banyaknya kandungan protein yang terkandung dalam daging yang digunakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membuat galantin menggunakan poultry meat atau daging putih, yaitu menggunakan daging ayam. Kita akan membuat galantin menggunakan bahan-bahan berikut. Yang pertama yang dilakukan adalah menggiling daging. Di sini saya menggunakan blender biasa dan memberikan sedikit minyak di dalamnya agar tidak terlalu sulit untuk diblend. Sebelumnya, daging sudah dipotong sangat kecil terlebih dahulu. Setelah itu, taruh gilingan daging di atas plastik untuk membantu penggulungan. Saat proses pembuatan galantin kali ini, saya menaruh daging giling ke dalam kulkas terlebih dahulu untuk sedikit memadatkan tekstur agar lebih mudah untuk dibentuk. Setelah itu, pindahkan gulungan daging ke atas aluminium foil untuk dibungkus. Pembungkusan dan pemanasan tidak menggunakan plastik karena tidak aman untuk dikonsumsi setelah terkena panas. Di sini, adonan daging dibagi menjadi dua bagian agar tidak terlalu besar dan lebih cepat matang juga merata. Daging akan dikukus selama kurang lebih 30-40 menit. Setelah pengukusan, warna daging menjadi kuning dan tekstur menjadi padat juga kompak. Di sini saya menggunakan dua metode pemasakan yaitu moist menggunakan pengukusan dan dry menggunakan penggorengan. Metode dry atau penggorengan di sini digunakan untuk menambahkan tekstur dan cita rasa yang terbentuk dari adanya reaksi browning. Galantin digoreng hingga seluruh bagian permukaan mengalami perubahan warna menjadi coklat. Setelah itu, tiriskan dan potong. Selanjutnya, kita akan membuat saus pendamping menggunakan bahan-bahan berikut. Yang pertama yang dilakukan adalah menumis bawang bombay dan bawang putih hingga layu dan harum. Kemudian, tambahkan saus sambal dan saus tomat. Setelah itu, tambahkan minyak wijen, gula, garam, sedikit air, kecap manis, dan aduk rata. Tambahkan sedikit tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air hingga tekstur mengental, lalu sajikan. Amazing! Wow!
prinsipnya galantin dibuat dengan mencampurkan daging giling dengan bumbu, dibungkus, lalu dikukus. Pembuatan galantin menggunakan teknik distracting meat, yaitu penggabungan kembali daging dengan potongan kecil tak beraturan menggunakan bantuan bahan pengikat. Daging yang digunakan dalam olahan galantin kali ini adalah daging ayam bagian dada atau tanpa tulang yang memiliki tenderness atau tingkat keempukan yang baik. Menurut pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, dikatakan bahwa daging dada ayam hanya memiliki 1,3% lemak saja. Bumbu atau bahan tambahan pangan yang digunakan ditujukan untuk meningkatkan cita rasa atau flavor, aroma, penampakan, dan juga daya awet produk. Pada proses pengolahan galantin kali ini terdapat bahan pengisi atau filler yang digunakan sebagai bahan pengikat antara partikel daging dan juga bahan lainnya. Filler mampu mengikat sejumlah air dan memiliki pengaruh kecil terhadap proses emulsifikasi. Pada pembuatan galantin kali ini, filler yang digunakan adalah tepung roti atau tepung panir yang dapat mempengaruhi tekstur menjadi kompak dan juga padat. Berkaitan dengan tekstur, daya ikat air atau water holding capacity oleh tepung dan juga daging sangat berpengaruh. Selain itu, penggunaan telur sebagai bahan pengikat akan mempengaruhi kekenyalan pada galantin. Daging digiling bertujuan untuk ekstraksi protein sehingga dapat dengan mudah menyatu kembali. Warna galantin pasca pengukusan dan penggorengan berubah menjadi coklat karena adanya reaksi browning. Selain itu, terdapat pigment daging yaitu myoglobin yang mempengaruhi warna akhir galantin menjadi lebih coklat. Daging ayam atau poultry meat mengandung pigmen myoglobin yang merupakan protein sarkoplasmik yang terbentuk dari rantai polipeptida tunggal. Myoglobin dapat terdenaturasi dan membentuk warna coklat pada suhu pemanasan 80-85 derajat Celcius. Flavor adalah gabungan dari aroma dan rasa pada pangan yang merupakan faktor penting dalam bahan makanan. Pada pembuatan galantin kali ini terdapat 3 faktor pembentuk flavor, yaitu daging ayam, suhu pemasakan, dan juga bumbu dan rempah. Selain rasa, aroma juga dipengaruhi oleh penambahan bahan pada produk. Berbagai peptida dan juga asam lemak bebas terdapat pada daging sehingga mempengaruhi aroma atau flavor. Pemberian bumbu dan rempah seperti bawang merah, bawang putih, lada, dan juga buah pala akan memberikan cita rasa dan juga bersifat antioksidan dan antimikroba sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Daging merupakan komoditas bahan pangan yang mudah rusak sehingga perlu adanya pengolahan. Pengolahan dapat meningkatkan umur simpan, nilai ekonomis, juga nutrisi. Galantin dapat dimakan begitu saja karena sudah mengandung karbohidrat dari tepung dan juga protein dari daging. Virginia Woolf berkata, "One cannot think well, sleep well, and love well if one hasn't dined well." Artinya, seseorang tidak dapat berpikir dengan baik, tidur dengan baik, dan mencintai dengan baik apabila belum makan dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan videonya. Saya Olivia Nasnian. Sampai jumpa di video selanjutnya.